Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shallallahu ala sayyidina Muhammad ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Insyaallah Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-mu'allif rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi asrarihi fid dharain amin. Pada sore ini kita membahas tentang sunai. Jadi kita sudah mulai masuk ke subbab dari kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu sunai. Nasihat-nasihat yang berisi dua dari setiap makalah itu. Kajian pada sore ini dibuka oleh Syekh Nawawi, wa fihi salasuna mau'idhatan. Di dalam kitab ini, di dalam sunai ini itu terdapat 30 mau'idhah, 30 nasihat, arbaatun akhbarun atau akhbar, wal bawaki athar, yang 4 itu athar, 26 mau'idhahnya itu athar. Wa na'ni bil akhbar aqwalun Nabi sallallahu oleh Syekh Nawawi, itu adalah aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimat-kalimat yang keluar dari Nabi. Wabil athar aqwalus sahabah wa tabi'in. Sedangkan yang dimaksud dengan athar yaitu ucapan-ucapan sahabat atau ucapan-ucapan tabi'in. Pemisahan ini akhbar sama athar itu pemisahan yang dilakukan oleh Syekh Nawawi dalam membedakan ma'idhah atau makalah-makalah yang ada di dalam kitab ini, gitu. Kemudian makalah pertama, untuk yang saya tidak merubah tipologi dari tipografi dari kita manfaatan kepada orang-orang muslim yang lain, gitu. Jadi hadis ini seolah-olah menggaris wajib dalil hadis ini, maka pilihannya itu dua itu. Jadi iman billah, kemudian an-naf'ul muslimin. Jadi konsep dari hablum minallah, hablum minan nas itu adalah, kalau hablum minallah itu arahnya adalah pada iman, bahwa kita itu percaya kepada Allah. Dan kemudian konsep dari hablum minan nas, bagaimana kemudian kita mempertautkan diri dengan atau berinteraksi dengan sesama manusia, itu pada konteks memberikan kemanfaatan.
Di sini Syekh Nawawi mendefinisikan an-naf'ulil muslimin bil maqol, baik memberikan kemanfaatannya dengan ucapan, au biljah atau dengan kuasa, dengan status sosial, au bil mali atau dengan harta, au bil badani atau dengan tubuh. Jadi konsep kebermanfaatan kita itu diterangkan oleh Syekh Nawawi itu ya pada sisi apapun gitu, baik makol, jah, mal ataupun badan, apapun yang kita punya itu harus kita arahkan pada memberikan manfaat pada yang lain. Kemudian Syekh Nawawi menambahi keterangan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwidul ma ala hatin hufira lahum majana wa man asba yanwi nusratal madlum wa qadha hajatil muslim kanat lahu ka ajri hajatim mabrurah. Kalau tadi itu nilai yang harus kita miliki, nilai yang paling utama yang harus kita miliki, yang pertama yaitu iman billah, yang kedua adalah memberikan kemanfaatan, pengaplikasiannya katalah gitu ya. Jadi seseorang yang kemudian memiliki keimanan dan kemudian berusaha untuk memberikan kemanfaatan, maka ada hadis lagi yang dikutip oleh Syekh Nawawi bahwa Rasulullah SAW berkata, seseorang yang mengawali harinya dengan tanpa niatan berbuat dolim pada seseorang, niscaya akan dimaafkan dosa yang telah dilakukan. Gitu. Jadi konsep ini menarik karena apa? Karena bahkan pada titik kepasifan kita yang arahnya itu adalah tidak memberikan kontribusi negatif pada yang lain, itu malah membuat kita akan dimaafkan dosa-dosa kita, gitu ya. Jadi perspektif ini, cara pandang ini yang kemudian kalau kita sering mendengar Gus Bah itu kan sudut pandang yang dipakai kan seperti itu. Jadi bekerja itu baik. Jangan kemudian kita tidak bekerja. Jangan kemudian mengolok-olok orang yang bekerja. Bukan kemudian juga meminta manfaat gitu ya. Wa afdalul a'mal idkhalu surur ala qalbil mu'min yatrudu anhu ju'an aw yakshifu anhu kurban aw yaqdilahu dinan gitu. Sedangkan amal yang paling utama adalah memberikan kebahagiaan idkhalu surur orang mukmin yang kebahagiaan yang ditolak atau jadi dengan kebahagiaan yang kemudian menghitamar itu kecenderungan kita cara kita saya memberi ini dengan imbalan ini dan seterusnya gitu. Jadi tidak dengan motivasi idkhalus surur, memberikan kebahagiaan, kebanyakan seperti itu kebanyakan. Itu yang kemudian menjadi bermasalah. Gitu. Bermasalah dari sisi itu tadi, bahwa ketika niat kita itu hanya yaitu tadi transaksional ya, yang kita dapatkan ya itu tadi. Yang kita dapatkan hanya itu. Tetapi berbeda kalau seandainya niat kita itu memang ya tadi mengikuti hadis ini, kemudian bagaimana kemudian kita memberikan kebahagiaan pada yang lain lillah dengan iman itu tadi. Maka nih saya kita akan menjadi amal kita itu akan menjadi. Kemudian kebalikan dari yang pertama, ini yang dalam kurung masih dawuh bahtu, ai anjas min huma. Asyirku billah wa dzurru bil muslimin. Ada dua nilai, ada dua pakerti yang kemudian paling jelek atau paling najis di sini ya, yaitu menyekutukan Allah dan membahayakan orang Islam.
fi abdanihim au amwalihim, baik di dalam tubuh ataupun di dalam harta gitu. Jadi lawan langsung dari khoslatani afdalu, itu tadi yang dua nilai yang kemudian paling utama di dalam agama ini, yaitu iman. Lawan langsungnya adalah asyirku billah. Kemudian anfa'u lil muslimin, lawan langsungnya adalah ad-dor bil muslimin gitu. Baik memberikan bahaya ini fi abdanihim, baik di dalam badannya, au amwalihim, ataupun hartanya. Yang menarik kemudian penyimpulan dari natijah dari yang kemudian disampaikan oleh Syekh Nawawi ini. Fa inna jami'a awamirlah tarji'u ila khoslatani. Segala sesuatu yang berkenaan dengan Allah Ta'ala itu berujung pada dua nilai, dua khoslah. Yang pertama yaitu ta'dhimulillah, mengagungkan Allah, wasyafaqatu li khalqi, dan berbelas kasih kepada makhluknya Allah. Jadi apapun yang berkenaan dengan Allah, apapun yang menjadi ekspresi dari agama ini, yang menjadi cerminan dari apa yang ada di dalam diri kita, itu ya dua itu. Satu at-ta'dzim lillah, mengagungkan Allah. Yang kedua adalah berbelas kasih pada makhluknya Allah. Dikuatkan oleh Syekh Nawawi dengan dawuhnya kaqouli ta'ala aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat yang itu urusannya dengan Allah, kemudian wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat yang itu urusannya dengan sesama manusia gitu ya. Jadi aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi bagaimana kemudian kita harus mempreserve gitu ya, melestarikan koneksi kita dengan Allah, habduminallah, dan koneksi kita dengan sesama manusia itu. Juga dawuh dalam Al-Qur'an wa qaulu ta'ala usykurli wali walidayya. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Jadi ketika kita membahas Allah itu ya kita juga membahas kemanusiaan kita gitu ya. Kita juga membahas sesama manusia. Karena itu ketika kita berbicara apa yang ada di dalam ya, ketika kita berbicara tentang Allah katakanlah gitu, ketika kita mengklaim bahwa kita itu sudah beragama semestinya katakanlah gitu, yang kemudian di dalam batiniah kita itu ada Allahnya, maka ya ekspresinya ya dua itu. Nah, Syekh Nawawi ini, kalau kita mengaku beriman, mengaku beragama, tetapi kemudian kita tidak mengagungkan Allah, dan juga kita tidak berbelas kasih pada makhluknya Allah, ya berarti kita perlu dipertanyakan keimanan kita. Syekh Nawawi kemudian menyitir apa yang disampaikan, apa yang diriwayatkan oleh Uwais Al-Qarni. Ruya an Uwais Al-Qarni annahu qol marartu fi ba'di siyahati birohibin. Jadi suatu ketika dalam perjalanannya Uwais Al-Qarni itu kemudian bertemu dengan seorang rahib. Fakultu ya rohibu ma awalu darajatin yarqohal murid. Wahai rohib, apa kira-kira derajat paling awal yang kemudian harus dilampaui, harus dilewati oleh seorang murid? Murid ini dalam literasi kitab tasawuf, dalam kitab-kitab tasawuf itu al-murid itu seseorang yang menginginkan untuk mendekat kepada Allah atau mengenal Allah atau mencapai ma'rifat dan seterusnya itu. Jadi murid itu seseorang yang menginginkan untuk sampai kepada Allah. Kemudian rahib itu berkata qala raddul madzalim. Jadi derajat yang paling awal yang harus dilampaui, yang harus dilalui oleh seorang murid yaitu raddul madzalim. Dia itu harus mampu kemudian ya kalau seandainya dia berbuat kedzaliman, dia harus mampu menolaknya gitu, menyelesaikannya gitu. Jangan sampai kemudian dia berbuat zalim. Wa hifatud dhahri minat tabaat, dan meringankan beban yang lain gitu ya, meringankan beban terutama dari diri, meringankan beban diri dari hak adab.
khifatud dohri ini meringankan beban ini kemudian apa ya, at-tabaat itu kata kuncinya adalah urusan dengan hak-hak Adam gitu ya. Jadi beban yang kemudian urusannya itu adalah hak-hak adami. Ketika urusan antar manusia itu, di sini dikatakan oleh Rohib, fa innahu la yas'ad lil abdi amalun wa lai tabaatun wa madlamatun. Jadi seseorang itu tidak akan mungkin, amalnya tidak akan mungkin bisa naik atau makomnya itu bisa naik ketika dia itu masih memiliki hak adami, memiliki tanggungan dengan yang lain, atau dia itu pernah berbuat dolim, gitu ya. Meskipun secara perspektif fikih tabaat sama madlama ini sama-sama sebuah dosa yang kemudian harus diselesaikan dengan meminta maaf kepada yang disakiti, gitu ya. Jadi kalau di Minausaniya itu Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu menjelaskan bagaimana kemudian kita bertobat itu. Cara kita bertobat adalah dengan i'tiraf, gitu ya, dengan mengakui bahwa kita berbuat dosa, kemudian menyesali, gitu ya. Kemudian para ulama menambahi dengan al-azmu alla ya'uda, memiliki keteguhan bahwa kita tidak akan mengulangi dosa tersebut, gitu. Nah, tetapi ini hanya urusannya dosa kepada Allah, gitu ya. Kalau seandainya dosa dengan manusia yang lain, ini ada hak adami, maka ya tidak bisa diselesaikan hanya dengan istighfar, tetapi harus diselesaikan dengan meminta maaf atau meminta kehalalan dari orang yang kita sakiti, gitu. Karena itulah seseorang yang kemudian sudah mencapai makom ini, mencapai apa yang kemudian disyiratkan oleh hadis ini, ya ini tadi, bagaimana kemudian seseorang yang beriman itu mampu mengagungkan Allah, gitu. Kemudian berbelas kasih, lepas dari tabaat, lepas dari madlamah, kemudian sama sekali niatan, bahkan ketika dia bangun tidur untuk menyakiti yang lain, bahkan bagaimana kemudian dia bisa dalam makalah yang pertama ini ya pencapaian keimanan yang disampaikan oleh Syekh Nawawi ya, mengagungkan Allah dan berbelas kasih kepada makhluk Allah. Kemudian makalah kedua, ini temanya adalah keutamaan intensitas interaksi dengan ulama hukama. Jadi Syekh Nawawi kemudian membedakan ada terminologi ulama dan hukama, gitu ya. Wal maqalah asaniyah, makalah yang kedua, qalan Nabi alaihi salam, alaikum bimujalasatil ulama, gitu. Menetaplah dalam duduk bersama ulama, gitu. Ulama di sini ail amilin, jadi bukan, tapi juga sosok yang kemudian mampu mengamalkan, gitu ya. Ilmu juga amal, gitu. Ini yang kemudian yang perlu kita kita sering duduk bareng, gitu, sering menimba ilmu dari beliau-beliau itu. Yang kedua, wastima'i kalamil hukama, dan mendengarkan kalam-kalamnya hukama, orang yang mengetahui zatnya Allah, orang-orang yang kemudian sudah makrifat dengan zatnya Allah, gitu. Al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim, yang pengetahuannya akan zatnya Allah itu linier, ya, sinergi dengan apa yang ia ucapkan dan apa yang ia kerjakan, gitu. Jadi ulama amilin, hukama alimin, bidatillah, gitu ya. Al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Kenapa kok kemudian kita butuh untuk meningkatkan intensitas interaksi kita dengan dua sosok seperti ini? Fa inna wa ta'ala yuhyil qalbal mayyit binuril hikmah. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah.
Riwayat lain Syekh Nawawi itu tadi riwayat yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al Asqalani. Kalau yang ini dari Syekh Nawawi. Wa fi riwayat Tabrani an Abi Hanifah jalisul kubaro wasailul ulama wa khalitul hukama. Kalau tadi ada ulama, ada hukama, kemudian Syekh Nawawi memberikan hadis lain yang kemudian terminologinya dibagi menjadi 3 itu. Jadi ada kubaro, ada ulama, ada hukama. Jadi duduklah dengan kubaro, pembesar-pembesar ulama, dan bertanyalah pada ulama, dan kemudian berinteraksilah, bermuasarolah, selalu bergaul dengan hukama. Wa fi riwayatin, sedangkan di riwayat lain jalisul ulama wa sahibil hukama wa haulitul kubaro gitu. Jadi lafadznya berbeda. Hal itu saya menjelaskan bahwa Syekh Nawawi mampu mengimbangi Syekh Ibnu Hajar Al Asqalani gitu ya. Bagaimana kemudian beliau memberikan referensi-referensi lain, hadis-hadis dari riwayat lain yang temanya masih sama gitu. Duduklah bersama ulama, bertemanlah dengan hukama, dan bergaullah dengan para kubaro gitu. Kemudian Syekh Nawawi menjelaskan pembagian ulama. Fa'innal ulama salah satu aksamin. Jadi ulama itu dibagi menjadi 3. Al ulama bi ahkamillahi ta'ala. Ulama-ulama yang mengetahui hukum-hukumnya Allah. Jadi ulama-ulama yang mampu memahami Al-Quran dan hadis, yang mampu mengekstraknya, yang kemudian turunannya itu menjadi hukum-hukum. Wa hum ashabul fatwa. Beliau-beliaulah yang kemudian menjadi orang-orang yang memiliki otoritas untuk berfatwa. Ya. Kemudian wal ulama ubidatillahi faqat. Ulama-ulama yang yang fokusnya itu hanya mengenal Allah gitu. Wa hum al hukama. Mereka itu diistilahkan oleh Syekh Nawawi sebagai hukama gitu. Fafi mudakhalatihim, dan termasuk dari hukama tahdzibul lil akhlak, yaitu ulama-ulama yang fokus pada memperbaiki akhlak. Bagaimana kemudian santri-santrinya, murid-muridnya itu mampu memperbaiki akhlaknya. Kenapa kok tupoksi hukama itu adalah salah satunya adalah tahdhibul akhlak? Ya annahum asyraqat qulubuhum, karena hati mereka itu memancarkan cahaya gitu ya. Wa asyraqat asraruhum bi anwari jalaliha, dan sirnya itu kemudian memancarkan cahaya dengan cahayanya jalalillah gitu ya. Dan ulama yang memiliki keduanya, mereka adalah pembesarnya para ulama. Wal ulama bil qismaini wa hum al kubaro. Ulama yang kemudian memahami hukum-hukumnya Allah bi ahkamillahi ta'ala, dan juga mengetahui bidatillahi ta'ala, maka inilah yang kemudian diistilahkan dengan kubaro gitu. Jadi kubaro yaitu ulama-ulama yang fasih berbicara pada dua kajian ini gitu, baik ahkamillah ataupun datillah gitu. Fa inna mukhalatata ahlillah taksibu ahwalan saniyah. Kenapa kok kemudian kita dituntut untuk berinteraksi dengan beliau-beliau? Ya karena sesungguhnya bergaul dengan ahlinya Allah akan membuat kita memiliki perilaku yang luhur gitu. Cara belajar kita itu yang paling dasar, yang paling fundamental itu adalah meniru gitu. Ketika intensitas kita bergaul dengan beliau-beliau itu sangat sering, maka niscaya tadi kepala kita, pikiran kita akan diisi oleh cara beramal beliau-beliau gitu. Bahkan pada satu titik cara berpikir beliau-beliau gitu. Nah pada titik inilah kemudian ya semoga kita bisa menjadi beliau-beliau. Wa naf'u billadzi fauqan naf'i. Kemanfaatan yang didapatkan dengan berada dalam jarak pandang. Jadi ketika kita berinteraksi, kita kan berada dalam jarak pandang beliau gitu ya. Itu melampaui kemanfaatan dari ucapan. Kemanfaatan yang kita dapatkan dari berinteraksi secara langsung itu lebih besar daripada
kemanfaatan yang hanya kita dapatkan dari ucapan-ucapan beliau, hanya dari apa? Dari buku-buku beliau, katakanlah seperti itu. Atau dari YouTube atau mungkin ngaji seperti ini, gitu ya. Faman nafa'akalahduhu nafa'akalafdu. Seseorang yang kemudian interaksinya saja itu kemudian memberikan kemanfaatan, maka niscaya lafadznya, apa yang kemudian terucap dari beliau itu akan memberikan kemanfaatan juga. Wa man la falah, gitu ya. Jadi seseorang yang jarak pandangnya, jadi ketika kita berada di hadapan beliau itu saja tanpa mengucapkan apapun itu bisa memberikan manfaat, maka niscaya ucapannya juga akan memberikan manfaat, tidak sebaliknya, gitu ya. Karena kan kita banyak melihat seseorang kemudian ketika kemudian kita melihat, membaca buku, kemudian kita melihat siapa tokohnya secara langsung, kita mengenal tokohnya secara langsung, kemudian kita ya itu tadi agak merasa kok cuma gitu, hal-hal seperti itu ya. Meskipun kemudian ada beberapa orang yang kemudian sudah mulai mampu untuk menyikapinya dengan baik, yaitu ya kita harus fokus pada apa yang diucapkan, bukan fokus pada apa yang pada siapa yang mengucapkan, hal-hal seperti itu. Pembagian ulama ini yang disampaikan oleh Syekh Nawawi ini pada titik tekannya adalah bahwa ada ulama yang hanya fokus pada hukum-hukumnya Allah. Bagaimana kemudian hukumnya ini? Boleh enggak? Ini bid'ah enggak? Hal seperti itu. Kemudian ada ulama-ulama yang fokus pada zatnya Allah, gitu ya. Kemudian ada ulama yang fasih pada keduanya, gitu ya. Yang fasih pada keduanya. Ini pembagian ulama yang kemudian disampaikan oleh Syekh Nawawi. Ya berkaca dari hadis yang sebelumnya itu. Jadi ini menjadi menarik karena apa? Bagi mungkin yang jarang berinteraksi dengan dunia pesantren ya, kita akan menggebiak uyah gitu. Ya ulama, kiai ya kiai. Semua orang sama gitu loh. Kita kemudian kadang kurang berlaku fair bahwa ada spesifikasi keahlian, katakanlah gitu. Ya sama seperti kita berbicara tentang ilmu-ilmu yang lain. Setiap ulama itu memiliki keahliannya masing-masing. Imam As-Suhrawardi, ini Syekh Nawawi kemudian menyetir cerita dari Imam Suhrawardi. Imam Suhrawardi itu salah satu muassis thariqah Suhrawardiyah. Ada banyak sebenarnya nama Suhrawardi yang di kitab-kitab tasawuf itu. Yang paling terkenal itu Yahya Umar As-Suhrawardi itu. Wa kana Suhrawardi yatufu fi ba'di Masjidil Khaif bi Mina. Yatasaffahul wujuh. Suatu ketika Syekh Suhrawardi itu tawaf di sebagian Masjid Khaif di Mina. Yatasaffahu al-wujuh. Beliau terlihat memperhatikan dengan seksama wajah orang-orang. Jadi semua orang yang tawaf di sana, semua orang yang ada di masjid itu dilihati satu-satu. Faqila lahu fi. Kemudian beliau ditanya tentang ini. Kenapa kok kemudian memperhatikan orang-orang yang ada di Masjid Khaif ini satu-satu? Faqala innalillahi ibadan. Kemudian beliau menjawab, innalillahi ibadan. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba. Idza nadharu ila syakhsin, yang ketika kalian melihatnya, gitu ya, aksibuhu sa'adatan. Kalian akan mendapatkan keberuntungan. Jadi ada hambanya Allah yang hanya dengan melihatnya saja kita itu akan mendapatkan keberuntungan. Jadi tadi lahdo itu tadi. Jadi hanya berada dalam jarak pandang ulama yang seperti itu kita sudah akan mendapatkan sa'adah. Diistilahkan Imam Suhrawardi sebagai sa'adah, keberuntungan gitu. Fa'ana atlubu dzalik, dan saya mencari keberuntungan seperti itu, keberuntungan dari orang-orang seperti itu gitu. Ada sebuah sebuah filter sendiri ketika kita kemudian berdekatan dengan ulama-ulama seperti ini gitu. Jadi ada beberapa tokoh ya siapapun lah yang mungkin jenengan pernah
berinteraksi, dengan melihatnya saja, dengan senyumnya saja itu seolah-olah mampu menghipnotis kita gitu, mampu apa ya, seolah-olah kita jadi apa ya, soleh dadak gitu ya. Hal seperti itu. Jadi pengaruh lahdohnya itu sampai seperti itu. Gitu. Tapi kemudian Syekh Nawawi menjelaskan ada fase ketika kemudian kita itu akan menjauh dari ulama gitu. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya di zaman Nabi berkata Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa akan datang sebuah zaman ala ummati yang menimpa umatku, ya firuna minal ulama, yang kemudian mereka itu menjauh dari ulama, wal fuqaha, dan orang-orang yang ahli fikih. Fayabtalihimullah bisalasi baliyatin. Kemudian Allah itu mencoba mereka, memberikan ujian kepada mereka, cobaan kepada mereka dengan 3 cobaan. Ulaha yarfa'ullah al-barakah min kasbi. Yang pertama, Allah akan mengangkat keberkahan dari apa yang mereka usahakan. Jadi apa yang kemudian kita lakukan itu akan hilang berkahnya. Berkah itu ziyadatul khair ya. Bagaimana kemudian kebaikan dari satu hal itu itu berlipat ganda. Itu bukan pada kuantitasnya. Terkadang pada kualitasnya saja. Ada yang terkadang juga pada kuantitas dan kualitasnya. Bergantung pada setiap orang. Jadi ketika kita sampai pada zaman seperti ini, maka niscaya semua yang kita lakukan itu tidak berkah. Gitu. Semua yang kita lakukan seolah-olah habis pada saat itu juga. Wasania yusalitu wa ta'ala alaihim sultanan dolimah. Yang kedua adalah Allah akan menguasakan kepada diri orang-orang yang kemudian menjauh dari ulama dan fuqaha, yaitu seorang sultan yang dolim, seorang pemimpin yang dolim. Wasalisatu yakhrujuna minad dunya biwadi iman. Yang ketiga yaitu kita akan keluar dari dunia dengan tanpa iman. Meskipun di era sekarang ayat ini kemudian hadis ini kemudian dipolitisasi sedemikian rupa gitu. Sehingga kemudian ketika kalian menjauh dari saya yang kemudian tanda kutip melegitimasi diri sebagai ulama, maka niscaya kalian akan mendapatkan 3 hal ini. Hal seperti itu. Jadi karena itu Syekh Yusri menjelaskannya seperti ini. Untuk di zaman akhir kita ketika mencari guru itu butuh satu yang memang benar-benar alim, gitu ya. Yang kedua orang yang kemudian mendapat pengakuan alim dari gurunya, gitu. Jadi gurunya itu mengakui bahwa dia alim dan apa yang keluar dari dia itu tidak ada yang jelek, gitu. Jadi gurunya sendiri sudah mengakui. Yang ketiga adalah pengakuan dari orang yang kemudian sezaman dengan dia, orang yang kemudian menjadi teman-teman dari dia, hal seperti itu. Jadi menarik indikator yang disampaikan oleh Syekh Yusri itu, bagaimana kemudian seseorang itu menjadi alim, memang alim dan memang mengamalkan ilmunya. Pengakuan itu didapatkan baik dari gurunya ataupun dari orang-orang yang selevel dengan dia, seangkatan dengan dia, katakanlah seperti itu. Betapa susahnya bagi kita kemudian untuk mencari guru seperti ini saat ini. Kemudian makalah yang ketiga, ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Wal makalah as-salitsah an Abi Bakri Siddiq an Abi Bakri Siddiq radhiyallahu anhu man dakhalal qabra bila zatin ay minal amal as-sholih fa kan nama raqibal bahra bila safina. Makalah yang ketiga diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, beliau berkata, seseorang yang masuk ke alam kubur dengan tanpa bekal, ay minal amal as-sholih, yaitu dari amal soleh, fa kan nama raqibal bahra bila safina, maka dia seolah-olah mengarungi lautan dengan tanpa perahu. Aifayah riku horkon, maka niscaya dia akan tenggelam. La khola solau, dia tidak mungkin bisa selamat. Illa biman yang gitu, kecuali kalau seandainya ada orang yang menyelamatkan. Tidak ada jalan keselamatan bagi dia kecuali ketika ada orang yang menyelamatkan dia. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, Syekh Nawawi memberikan tambahan, mal mayyit fi qabri illa kal horik al mahus. Jadi niscaya mayat yang ada di kuburnya itu seperti orang yang tenggelam, yang kemudian
yang ditolong. Maksudnya di sini yang meminta untuk ditolong, gitu ya. Yang meminta untuk ditolong. Jadi apa? Bagaimana kemudian kita mengarungi alam yang benar-benar berbeda dengan alam kita, tapi kemudian kita tidak memiliki bekal sama sekali. Ya bekal di amal, bekal di alam kubur ya amal soleh itu tadi. Itu masih berkaitan dengan yang kedua itu tadi. Bagaimana kemudian kita berbuat baik dengan sesama, yang itu bentuk-bentuknya berbelas kasih dengan sesama, itu adalah amal soleh itu. Kemudian maqalah keempat, wal maqalah ar-rabi'ah an Umar radhiyallahu an. Jadi ini sepertinya Ibnu Hajar al-Asqalani ingin mengurutkan ya. Jadi Abu Bakar, Umar, setelah ini yang terakhir Sayyidina Utsman. An Umar radhiyallahu anhu nukila an Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam sifli hasanatu Umar. Diriwayatkan dari Umar, yang dalam kurung ini masih dawuhnya Sayyidina Umar, tapi yang nukila an Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi ini tambahan dari Syekh Nawawi yang sebenarnya belum membahas tentang makolahnya Sayyidina Umar. Jadi Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi itu berkata bahwa sesungguhnya Nabi itu berkata kepada Jibril, sifli hasanatu Umar, tunjukkan padaku kebaikan-kebaikan Umar. Faqala, kemudian malaikat Jibril menjawab, lau kanat al-biharu midadan wasyajaru aklaman lamma hasartuha. Nabi, andai pun seandainya kemudian lautan itu menjadi tinta dan pepohonan itu menjadi pena, maka niscaya kebaikan Umar itu tidak akan bisa dibatasi, tidak akan bisa ditulis, gitu ya. Faqala, kemudian Nabi berkata, sifli hasanatu Abu Bakar, tunjukkan padaku kebaikan-kebaikan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Jibril menjawab, Umaru hasanatu, gitu. Min hasanati Abu Bakar. Jadi kebaikan dari Sayyidina Umar yang kemudian tidak bisa dihitung, itu hanyalah satu kebaikan dari Sayyidina Abu Bakar, gitu. Jadi amalnya Sayyidina Umar yang sebegitu hebatnya itu hanya satu kebaikan dari Sayyidina Abu Bakar, dari banyak kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar. Itu level amal kita dengan amalnya para sahabat ya. Isi makalah itu izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bimasolihil a'mal. Kemuliaan dunia itu dengan harta. Wa izzul akhirah, dan kemuliaan akhirat itu dengan bisolihil a'mal, dengan amal-amal soleh. Ai fala tataqawwa umurud dunya wala taslu illa bil amwal. Jadi perkara dunia tidak akan kukuh, tidak akan bisa berdiri dan pantas kecuali dengan harta. Wala tataqawwa umurul akhirah wala tasluku bil a'mali sholiyah illa bil a'mali sholiyah. Dan perkara akhirat tak akan kukuh dan pantas kecuali dengan amal sholih. Jadi kalau kita ingin powerful di dunia, maka penting bagi kita untuk kemudian itu memiliki dunia, gitu ya, memiliki harta. Tapi kalau kita ingin kukuh di akhirat, kita ingin mulia di akhirat, maka penting kita untuk memiliki amal-amal soleh. Ini yang terakhir. Wal maqalah al-khamisah an Utsman radhiyallahu anhu, hamud dunya dzulmah fil qalbi wa hamul akhirah nurun fil qalbi. Gitu. Prihatin akan dunia akan menggelapkan hati, ya. Dan prihatin akan akhirat akan menerangi hati. Ail husnu fil umuril muta'alliqah bid dunya. Jadi prihatin pada hal-hal yang berhubungan dengan dunia, susah dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia, maka niscaya soro madlaman fil qalbi, akan menjadi kegelapan di hati. Wal husnu fil umur al muta'alliqa bil akhirah soro munawwaran lil qalbi. Tetapi kalau kita prihatin, susah dengan urusan-urusan akhirat, dengan urusan-urusan yang berhubungan dengan akhirat, maka niscaya cahaya kita, hati kita itu akan bercahaya. Jadi penting bagi kita kemudian untuk menspesifikkan sebenarnya yang kita susahkan, yang kita prihatinkan itu apa. Kalau seandainya yang kita perhatikan itu dunia, maka niscaya ya yang muncul hanya akan
kegelapan gitu. Jadi kita akan merasa apa ya, galau, sumpek dan seterusnya. Tetapi kalau seandainya yang kita khawatirkan itu urusan akhirat, maka kita akan lebih mudah, lebih enteng, biasanya seperti itu, lebih tercerahkan. Karena itu kemudian Syekh Nawawi menutup di sini, Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammana wala mablagha ilmana, gitu. Ya Allah, jangan jadikan dunia sebagai keprihatinan terbesar kami, dan jangan jadikan dunia sebagai tujuan pencapaian ilmu kami. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga pertemuan pada sore hari ini bermanfaat, dan apa yang kemudian menjadi fokus kita itu janganlah kemudian dunia, dan apa yang kemudian kita niati dalam pengajian ini janganlah kemudian untuk pencapaian dunia. Saya kula ngapunten yang kata ilahuna lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Miftah atas kajian pada sore hari ini. Izinkan saya sedikit barangkali merangkum dari apa yang telah Gus Miftah sampaikan ya terkait dengan sunai untuk sore hari ini. Ada 30 makalah atau mauidhah. Di sini ada 4 akbar, di mana 4 akbar ini merupakan ucapan dari Nabi Muhammad SAW, dan sisanya ada 26 itu merupakan atsar yang merupakan ucapan para sahabat dan tabi'in. Dari makalah-makalah tadi itu ada nilai yang paling utama, yaitu adanya hablum minallah dan hablum minannas, di mana untuk hablum minannas ini lebih ke arah kebermanfaatan atas ucapan, kuasa, harta, atau badan kepada manusia. Kemudian bagaimana cara kita mengawali hari yang baik? Rasulullah berkata, niatkanlah dengan niat untuk menolong yang teraniaya dan memenuhi hajat sesama muslim lainnya. Niscaya akan mendapatkan pahala seperti pahala haji mabrur. Kemudian hal yang lain, yaitu amal yang paling utama, yaitu hamba yang paling dicintai adalah yang paling memberikan manfaat manusia yang lain. Dan amalan yang paling utama yaitu memberikan kebahagiaan di hati orang mukmin, kelaparan yang dapat tertolak atau kesempitan, serta dapat melegakan atau hutang yang dapat terlunasi. Kemudian nilai yang paling tercela adalah menyekutukan Allah dan membahayakan orang-orang Islam di badan maupun di harta. Kemudian ada pembagian 3 ulama, yaitu ahli fatwa, yaitu ulama atau orang alim yang hanya pada zat Allah, kemudian ulama yang menjernihkan akhlak, serta ulama yang ahli di keduanya. Kemudian bagaimana ketika menjauh dari ulama. Ketika menjauh dari ulama, maka Allah akan mengangkat keberkahan dari kerja seseorang. Kemudian Allah akan menguasakan penguasa yang zalim dan keluar dari dunia dengan tanpa iman. Kemudian makalah yang ketiga yaitu terkait dengan bekal di alam kubur, yaitu dengan amal soleh, serta makalah yang keempat yaitu terkait dengan kemuliaan dunia dengan harta dan kemuliaan akhirat dengan amal soleh. Serta yang terakhir, makalah yang kelima yaitu prihatin akan dunia, maka akan menggelapkan hati. Jika kita prihatin akhirat, maka akan tercerahkan. Kira-kira itu yang bisa sedikit saya summarize ya dari apa-apa yang telah disampaikan Gus Miftah pada kesempatan sore hari ini. Monggo bagi Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa barangkali ada yang ingin ditanyakan pada beliau, bisa menuliskan di chat atau raise hand atau mengutarakan secara langsung. Monggo Bapak Ibu, kami persilahkan.
Ya, kalau tidak ada, saya izin bertanya Gus Miftah. Yeah. Ya, tadi itu ada makalah yang menyebutkan ya. Jadi nilai yang paling tercela yaitu selain menyekutukan Allah itu adalah membahayakan orang-orang Islam di badan maupun harta ya. Khusus yang terakhir ya, membahayakan orang-orang Islam di badan ataupun harta. Ini lebih konkretnya seperti apa Gus ya? Misalkan seperti koruptor itu, koruptor ini apakah masuk di kategori ini Gus? Sebelumnya, ngapunten, belum jawab. Untuk yang pembagian ulama itu tadi mengikuti Syekh Nawawi itu ya. Jadi ada ulama, ada hukama, ada kubaro. Kubaro itu pembesarnya ulama gitu ya. Jadi ulama di sini ini fokusnya adalah ya tadi seseorang yang kemudian fokusnya pada hukum Allah. Jadi katakanlah kalau beliau itu ulama fikih, maka bagaimana kemudian seseorang itu mampu mengekstrak katakanlah gitu ya dari Al-Quran dan hadis. Nanti outputnya adalah 5 hukum itu, wajib, sunnah dan seterusnya itu. Nah, itu dikategorikan sebagai ulama. Tetapi kalau kemudian sosok ini, ulama ini itu fokus pada zatnya Allah, bagaimana kemudian dia makrifat kepada Allah, maka diistilahkan di sini adalah hukama. Gitu. Nah, kubaro, seorang pembesar ulama di sini itu sesosok yang kemudian fasih secara hukum dan juga mengenal Allah. Gitu. Jadi kalau mungkin istilahnya tasawuf itu ulama syariat juga ulama hakikat gitu ya. Jadi dua rahna ini selesai dengan beliaunya itu. Kemudian berkenaan dengan yang kedua tadi. Jadi di sini apapun yang kemudian memberikan bahaya atau merugikan orang muslim lain, baik fi abdanihim, baik di dalam tubuhnya, au amwalihim ataupun hartanya, maka itu masuk kategori nilai yang paling tercela gitu. Koruptor ketika itu memberikan yaitu tadi kerugian pada yang lain juga sesama muslim, maka ya pada titik itu dia juga masuk kategori seseorang yang memakai nilai ini, yang mengamalkan nilai ini gitu. Kalau dalam pendidikan itu ada istilah value sama culture itu ya. Jadi seseorang yang kemudian yaitu tadi budaya yang diekspresikan dia itu mencerminkan nilai gitu. Dan nilai seperti ini itu nilai-nilai yang kemudian menurut hadis ini itu paling tercela gitu. Nah, sekali lagi yang menarik ya tadi fa inna jami'a awamirillah tarji'u ila khoslatani at-ta'dzim billah gitu. Wasafaqa li khalqi. Nah, ini berlawanan langsung dengan itu tadi. Jadi ketika berurusan dengan Allah atau kita mengaku beragama ini, maka ya ekspresinya dua itu gitu ya. Mengagungkan Allah, kemudian berbelas kasih pada yang lain. Ketika kemudian kita mengkorupsi, kita ada seseorang kemudian menjadi koruptor, menjadi pencuri, menjadi apapun yang kemudian itu merugikan yang lain, bahkan memberikan bahaya pada yang lain, maka itu bukanlah cerminan dari asyafaqah li khalqi gitu. Nah, berarti kalau di sini berarti apa yang dia lakukan itu sama sekali tidak mencerminkan adanya Allah di dirinya. Gitu. Karena seseorang kalau dalam pencapaian tasawuf itu ketika dia selalu merasa diawasi oleh Allah, definisi ihsan kemarin itu. Jadi ketika dia mampu merasa selalu diawasi oleh Allah atau bahkan melihat Allah, maka niscaya tidak akan ada sesuatu yang jelek keluar dari dirinya. Nah, pencapaian itulah yang kemudian menjadi target atau goal dari kajian dari tasawuf gitu. Nah, khusus pada kitab ini pencapaiannya adalah bagaimana kemudian kita bisa terselamatkan gitu ya.
bagaimana kemudian kita bisa bertemu dengan hari akhir dengan baik, dengan prepare, dengan siap kayak gitu. Mungkin itu yang bisa saja. Ngapunten. Oke, matur suwun. Ngapunten Gus. Monggo Bapak Ibu barangkali ada yang ditanyakan. Oke, saya kira karena waktunya sudah mendekati jam 17.00. Monggo Gus Miftah, mohon bantuannya untuk sekaligus doa sebelum. Alhamdulillah, matur suwun yang kata kesempatanipun ten ITS. Banyak senior saya juga banyak belajar dari teman-teman ITS karena kebetulan yang ngarahkan saya dulu di S2 juga teman-teman ITS. Matur suwun yang kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin ada salah-salah dari saya. Semoga Ramadan kita itu bisa diterima oleh Allah dan menjadi amal baik kita, terutama di era corona itu. Ngapunten. Biridho illahi ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bil jami' wa alif kutub ahli. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat. Laqya nabiyana Muhammadin bi syai'in tarfuna bi ala tarjah wa bi salihatan kami kharqatul hayati wa barakatuh. Afasibuna walana wa watana kulan berikan dari afasibuna walana wa watana kulan berikan dari afasibuna walana wa watana kulan berikan dari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin.